Itu ngambilnya dari buku terjemahan Lontar Atma Prasangse. Atma Nah, Prasangse. Tian juga kan penasaran nih, kenapa sih harus dicemplungin ke tengah kawah, sedangkan para dewa kan kayaknya Betara Guru itu punya kendali atas semuanya. Kenapa harus dimasukin ke dalam kawah? Ternyata di sana tuh ada fungsinya. Fungsi dari kawah Candrogomoke itu diceritakan di buku Yang tadi Atma itu Prasangse. Ya. Dari semua cerita Gatot Kaca itu, kenapa kamu memilih momen saat kelahirannya dia, kelahiran Gatot Kaca? Kenapa nggak ngambil momen yang lain kayak waktu dia perang atau momen-momen yang lain lah? Kenapa harus memilih di saat kelahiran? Kalau stres sudah pasti beli ya, karena pertama mikir masalah konsep. Yang pertama itu di komposisi ogoh-ogoh juga kan penting tuh. Kan cuman mikir gitu loh, kan udah nggak pengurus ya, ngapain mas cepet-cepet ya. Nah jadi dari keresahan itu kayak kayak ini bisa dah dijadiin konten. Dan misalnya di FYP atau nggak dari sisi kontennya saya bicara ya. Malah mereka tuh berlomba-lomba biar FYP tapi ogoh-ogohnya nggak jadi gitu loh. Ya jadi kayak buat apa kan gitu. Yang paling bagus itu adalah gimana cara biar semua tuh bisa selaras gitu. Om Swastiastu, Sobat Nusa Bali. Kembali lagi kita di podcast Gong Demokrasi bersama saya Gede Hendru. Hari ini kita kedatangan dua tamu yang berasal dari dua dunia yang berbeda, tetapi mereka berjalan seiring dan seirama. Yang pertama, bintang tamu kita atau narasumber kita merupakan sebuah seniman yang membuat mahakarya ogoh-ogoh Gatot Kaca setinggi 5 meter. Yang mahakarya tersebut mengandung banyak sekali filosofi dari tangan-tangan kreatif anak STT Yuwanagiri. Kemudian yang kedua, ada seorang konten kreator yang terkenal dengan karakter Pemuda Pasir yang saat ini sedang viral di media sosial. Konten-konten dari Pemuda Pasir yang bersifat satir ini merupakan sebuah keresahan dari pemuda yang dibalut dengan konten canda dan tawa. Nah, yang pertama kita sapa dulu narasumber pertama, Imade Adi Dwi Cahyana Putra. Ya, beli. Atau yang akrab disapa De Adi. Ya, betul. Ya, De Adi ini adalah seniman muda sekaligus ketua ST Yuwanagiri ya? Bukan, Li. Bukan ketua. Oke. Jadi saya mengada-ngada aja ini ya. Kenapa Anda tidak mengakui diri Anda ketua? Karena kebetulan emang bukan ketua. Oh, memang bukan ketua. Benar, dia emang bukan ketua. Dari awal jadi pemuda nggak pernah jadi ketua. Oh gitu. Nggak ada yang mau ngangkat jadi ketua ya. Ya, De Adi ini adalah bisa dibilang apa ya, koreografer ya, bukan? Atau instruktur atau apa? Pendamping STT. Pendamping, ya untuk orang-orang di balik inilah ya, orang di balik pembuatan ogoh-ogoh Gatot Kaca ini ya, De Adi ya. Terus yang kedua ada Pandemade Permana Dwi Payana. Halo, Swastiastu. Swastiastu. Siapa ini saya panggil di sini? Panggil Pak Ijo aja kan. Pak Ijo. Lebih akrab disapa Pak Ijo soalnya. Oh, Pak Ijo. Oke. Pak Ijo ini adalah kreator di balik karakter viral Pemuda Pasir ya? Ya, betul. Pemuda Pasir. Apa sih Pemuda Pasir itu? Jadi sebenarnya Pemuda Pasir sendiri itu kan ya kita bilang lah sosoknya yang si Billy Azril itu ya guys ya. Jadi memang dia itu adalah karakter pemuda sebenarnya, pemuda yang memang umurnya sudah lewat dari aturan dia sebagai pemuda gitu. Jadi kayak memang udah kadaluarsa aja sih sebenarnya dia. Tapi di balik itu semua dia itu selalu mengcompare beberapa hal yang mungkin dulu terjadi di-compare dengan masa yang sekarang. Nah, sedangkan anak-anak sekarang pasti nggak akan relate sama hal itu gitu kan. Susah untuk apa sih maksud belinya ini kan kayak gitu. Jadi mungkin karakter itu pun juga atau enggak orang itu pun ada karena sebuah keresahan dia. Keresahan dalam artian kayak mungkin teman-teman di SCT juga pastinya sering mendengar SCT dimanapun, saya yakin pasti ada kok sosok Pemuda Pasir itu ya. Dia yang sering selalu meng-compare zamannya dia dengan zaman yang sekarang itu harusnya kayak gini loh, biar sama kayak yang zaman dulu. Sedangkan anak sekarang kan sudah pasti ada yang namanya kreativitas dan inovasi gitu lah. Jadi
kadang hal itu yang selalu dibenturkan lah oleh pemuda-pemuda Pasil di luaran sana gitu. Jadi kan kayak susah anak sekarang nangkepnya gitu. Oke, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih. Oke. Saya secara pribadi mengucapkan selamat dulu kepada arek-arek STU Wonogiri yang kemarin berhasil meraih juara Harapan 1 pada Festival Ogoh-Ogoh Bandana Bukale tahun 2025. Ya, gimana menurut kalian itu festival itu, apa kebanggaan yang kalian dapatkan setelah mendapatkan juara Harapan 1 ya? Gimana kesan dan kesannya? Kalau menurut Yang sih pasti bangga ya, karena kita bersaing bukan di desa lagi, bukan di kecamatan, tapi bersaing di Kabupaten Badung yang dimana itu jumlah STT-nya atau jumlah pesertanya itu melebihi 500 lah, 500 sekian. 500 ya. Jadi kita menempati nomor 4, ya pasti bangga nih. Itu 500 tuh seluruh STT itu ikut dalam festival Ogoh-Ogoh itu? Iya. Ke 500 semua STT ya? Jadi kalian dapat nomor 4 dari 500 STT. Oke, mantap. Baik, sekarang Beli mau fokus dulu nih. Fokusnya ke Deadi dulu. Boleh silakan. Mau fokus kita bahas Ogoh-Ogoh ya. Kebetulan Deadi ini sarjana Ogoh-Ogoh ya? Sarjana pariwisata Bli. Sarjana pariwisata, bukan sarjana Ogoh-Ogoh. Oke Deadi, ini kan seperti yang kita tahu juga nih di medsos kan, Ogoh-Ogoh Gatot Kaca ya. Apa namanya itu Ogoh-Ogoh Gatot Kaca itu? Ada namanya kan konsepnya itu? Ya, itu kita ngambil nama Witning Sang Kesatria yang dimana artinya adalah asal-usul seorang kesatria. Asal-usul seorang kesatria. Ya. Oke. Gimana itu ide awalnya muncul? Kenapa bisa ngonsepin Ogoh-Ogoh itu? Apa pertimbangannya? Jadi dari awal itu kan emang suka baca kayak cerita-cerita wayang dan segala macamnya. Ketemulah satu cerita lahirnya Gatot Kaca. Nah di sana itu diceritain tentang pada saat Gatot Kaca lahir atau pada saat dia kecil, dia mempunyai nama Jabang Tetuke yang diberi oleh kedua orang tuanya. Jadi untuk Jabang Tetuke niki udah punya takdir untuk melawan Kala Procene. Artinya Kala Procene ini adalah raksasa yang mengobrak-abrik kayangan karena lamarannya ditolak oleh Dewi Supraba. Nah, dari semua cerita Gatot Kaca itu, kenapa kamu memilih momen saat kelahirannya dia, kelahiran Gatot Kaca? Kenapa nggak ngambil momen yang lain kayak waktu dia perang atau momen-momen yang lain lah? Kenapa harus memilih di saat kelahiran? Nah, kebetulan karena momen Gatot Kaca bertarung waktu melawan Kala Procene atau melawan raksasa-raksasa yang lainnya tuh udah lumrah. Udah banyak yang ngangkat, jadi yang coba mengangkat dari mana sih datangnya kekuatan Gatot Kaca yang sering dijuluki otot kawat tulang besi. Jadi itulah awal mula kenapa Gatot Kaca bisa disebut Gatot Kaca, otot kawat tulang besi. Ya, dari proses kelahiran. Ya, dari proses kelahirannya dia. Dari awal tidak ada satu senjata pun yang bisa memotong tali pusarnya. Jadi Betara Guru dimintai untuk menurunkan satu senjata yang bernama Kunte Wijayandanu. Jadi Kunte ini adalah milik Karna yang berhasil direbut saungnya atau tutupnya oleh Arjuna. Jadi tutupnya aja yang bisa memotong tali pusar Gatot Kaca. Nah pada saat senjata itu turun, kedua orang tua Gatot Kaca atau Jabang Tetuke menepati janjinya untuk membawa Gatot Kaca atau membawa Jabang Tetuke ke Kayangan untuk melawan Kala Procene. Nah, di sanalah Gatot Kaca dicemplungkan ke dalam kawah Candragomukha untuk dilebur menjadi satu dengan senjata Dewata Nawasangan. Oh gitu. Ya. Jadi kamu pelajarin itu ya dulu ya sebelum konsep Ogoh-Ogoh tuh ya, kamu baca buku itu memang ya betul, jadi kebetulan untuk yang sekarang itu ngambil dari cerita itu cuman secara garis besar aja. Kayaknya seru nih ngambil cerita dari lahirnya Gatot Kaca. Di sana udah kebayang
bakal ada satu tokoh bayi yang dilebur menjadi satu dengan senjata Dewata Nawasanga. Nah, untuk sisanya kan belum tahu nih, kayak di satu cerita di Lampan Wayang Gatotkaca lahir tuh tidak diceritakan bagaimana latar tempatnya. Nah, itu digali lagi di buku-buku yang lain. Oke. Kayak gitu. Jadi kamu berapa lama tuh observasinya tuh sebelum akhirnya jadi nih konsep Ogoh-Ogoh ini nih? Kamu observasi dulu tuh berapa lama? Udah dari tahun-tahun sebelumnya untuk baca, artinya untuk tahu alur ceritanya tuh udah dari tahun-tahun sebelumnya. Cuman pendalaman itu 1 bulan sebelum dieksekusi. Jadi kurang lebih di bulan Oktober lah. Bulan Oktober 2024, ya betul. Itu sudah fix ya? Itu udah fix ya. Jadi dirancang sedemikian rupa, baru dieksekusi di 4 November. 4 November baru eksekusinya. Itu dari mulai proses penggambaran itu dari 4 November ya? Iya. Sebelumnya. Jadi untuk proses penggambaran, untuk pengambilan cerita itu sebelumnya. Karena kalau dibilang rumit, sudah pasti rumit. Karena dari cerita lahirnya Gatotkaca, itu ngambil ke samping lagi. Jadi ngambil detailnya, kayak ngambil dari buku Bima Swarga atau buku terjemahan lontar dari Bima Swarga yang menceritakan tentang latar tempat apa sih yang ada di samping Kawah Candrogo Muka ini, apa sih yang ada di samping-sampingnya. Ternyata di sana yang diceritain tentang latar tempatnya. Jadi di sana tuh ada raksasa yang di bawah, yang STT Yonagiri buat juga, yang di bawah itu ada raksasa yang berkepala pelontos dan bertubuh gempal yang mengeluarkan api agar air kawah tetap mendidih. Nah, di sana juga ada Kawah Candrogo Muka, yang di mana nama kawah tersebut mewakili bentuk dari kawahnya. Oke. Ya, jadi bentuk dari kawah diambil dari namanya itu sendiri. Jadi untuk Candra yang artinya bulan, biasanya dalam seni arca bulan digambarkan dengan bulan sabit atau setengah lingkaran. Ya, Goh yang artinya sapi atau lembu. Dan muka yang artinya permukaan yang berbentuk bulat cekung ke dalam untuk menggambarkan bentuk kawah. Maka dari itu ada ornamen 2 kepala lembu depan belakang yang ada di Kawah Candrogo Muka. Dan itu Tiang juga ambil dari beberapa lukisan wayang kamasan yang dari Kelungkung juga. Itu yang menceritakan tentang perjalanan Bima Swarga. Itu juga Tiang ambil, Tiang lihat, oh ternyata gambarnya memang ada anatomi kepala lembu. Lembu itu ya. Wih, mantap ini filosofisnya. Aplaus sih, aplaus. Anak muda sampai sekian loh gininya observasinya konsep Ogoh-Ogoh ini loh. Wih, mantap. Jadi itu baru 1 buku aja. Itu baru 2 sumber. Ini masih ada lagi 1. Itu ngambilnya dari buku terjemahan lontar Atma Prasangsa. Nah, Tian juga kan penasaran nih, kenapa sih harus dicemplungin ke tengah kawah, sedangkan para dewa kan kayaknya Betara Guru itu punya kendali atas semuanya. Kenapa harus dimasukin ke dalam kawah? Ternyata di sana tuh ada fungsinya. Fungsi dari Kawah Candrogo Muka itu diceritakan di buku Atma Prasangsa, ya, menceritakan tentang perjalanan Begawan Penyarikan, menceritakan tentang situasi yang ada di neraka. Jadi Kawah Candrogo Muka ini adalah tempat terakhir dihukumnya para Atma sebelum dia dilahirkan kembali ke dunia. Jadi sebelum dia reinkarnasi, itulah hukuman terakhirnya. Dihilangkan malenya oleh panasnya air kawah. Dan di sanalah dia diberi bekal Tri Permana, Sabda Bayu Idep, untuk dilahirkan kembali. Begitu juga proses dari Gatotkaca. Dia mempunyai proses yang sama. Gatotkaca diberi bekal senjata Dewata Nawasanga dan dihilangkan sisi Budakala dan sisi raksasanya di sana. Oh, jadi itu filosofinya. Ya, kenapa betul. Ada tujuannya ya seperti itu. Untuk menghilangkan sisi Budakala dan sisi raksasa dari Gatotkaca. Ya. Oke. Nah, itu kan Ogoh-Ogoh itu tuh beli sih kemarin enggak lihat waktu festival ya. Cuman beberapa kali muncul di sosmed, beli ada di FYP, terus di Reels juga. Ogoh-Ogoh itu beli lihat detail banget gitu loh. Jadi kayak gambar apa lembunya dan semua ornamennya lah bisa dibilang detail banget itu. Menurut kamu seberapa penting sih detailing di dalam pembuatan Ogoh-Ogoh itu?
penting sekali beli untuk masalah detail karena kan berbicara tentang lomba nih sekarang. Eh, Semaksimal mungkin untuk tidak meninggalkan jejak di mana ada cacat ogoh-ogohnya. Seperti itu beli. Jadi kan juri juga punya persepsi yang sama. Kalau menilai sudah pasti semua bagus. Jadi juri pasti nyari yang di mana miss-nya. Kayak gitu beli. Apakah detailing ogoh-ogoh itu mempengaruhi dari filosofi latar belakang cerita yang ingin kamu kemas? Oh pasti beli karena kan beberapa cerita sudah punya, artinya mereka sudah punya pakemnya masing-masing. Jadi karakter yang dibuat itu sudah ada pakemnya beli. Jadi kayak Buto Ode-Ode yang di bawah sudah diceritakan di lontarnya yang di lontar Bima Swarga bahwa raksasa bertubuh gempal berkepala pelontos. Ya detailnya harus kita kejar juga kayak gitu. Jadi beberapa juga kayak kalau misalnya satu karakter kayak kita bilang Bima atau Hanoman itu punya standarnya sendiri, punya pakemnya. Jadi gelang kanannya itu pakai kembang bajra dia. Ya, seperti itu beli modelnya. Jadi beberapa karakter yang buat di Ogoh-Ogoh Nike memang harus menyerupai bagaimana diceritanya. Oke. Jadi sangat berpengaruh ya, betul, harus detailing gitu ya. Ya. Nah itu kan detailing itu kan harus dipikirkan ya. Jadi kamu harus mempelajari dulu ceritanya, kemudian ada ornamen-ornamen, payasan ogoh-ogoh itu. Seberapa stres sih kamu dalam pengerjaan detailing itu tuh? Jadi biar nggak ada ketinggalan ini dalam pengaruh gini nilai dari juri itu. Kalau stres sudah pasti beli ya, karena pertama mikir masalah konsep. Yang pertama itu di komposisi ogoh-ogoh juga kan penting dulu beli. Jadi komposisi ogoh tegak lurus, tampak depannya harus kelihatan semua, tidak ada yang membelakangi. Mikir itu pertama, terus yang kedua mikir siapa yang bakal diajak kerja, dan yang ketiga itu mikir pernak-perniknya, itu mau nyarinya di mana, kayak gitu loh beli. Sekarang itulah yang sudah dipikir dari awal. Untuk anatomi ogoh-ogoh itu sudah yang serahkan langsung ke STT, jadi tinggal pantau aja beli. Ya tinggal pantau. Untuk posisi ogoh-ogoh masih tiang atur juga. Nah untuk segi payasan itu tiang sikut di awal atau tiang ukur di awal, supaya bareng-bareng nih kerja beli. Artinya pada saat pengejaran anatomi ogoh-ogoh, artinya pada saat ogoh-ogoh ini udah jadi nih, udah setengah jadi. Artinya kan payasan udah bisa diukur, udah ketahuan berapa besarnya. Itu langsung tiang serahkan. Jadi disikut dulu atau diukur dulu, langsung serahkan ke tukang payasnya. Oke. Nah, secara teknis nih, kita ngomongin teknis sedikit nih. Betul. Karena terus terang kalau beli secara pribadi di SD, kalau beli dalam pembuatan ogoh-ogoh di Banjar itu beli hanya bantu doa soalnya. Tadi beli nggak pernah tahu teknis buat ogoh-ogoh itu gimana. Ini menurut Deadi nih. Nah, pembuatan ogoh-ogoh itu mungkin kan ada beberapa fasenya ya. Ya, ada beberapa fase ya. Kira-kira fase mana sih yang paling sulit untuk dikerjakan? Pokoknya nih dari fase pengerjaan payasannya mungkin, dari rangkanya mungkin. Nah itu gimana tuh menurut Deadi? Kalau yang paling susah itu di komposisi ogoh-ogohnya. Jadi penempatan ogoh-ogohnya, skala ogoh-ogohnya juga kan dari belum lagi berpatokan sama regulasi yang ada. Itu di desa ada 4 meter di sampai bahu ogoh-ogoh. Terus di Badung juga ada 5 meter. Jadi harus dipikirkan. Jadi nggak boleh lebih dari 5 meter, tapi karakter yang ada di cerita harus masuk semua, kayak gitu, Li. Oh, jadi karena ada ketentuan dalam lomba itu, ya, betul. Itu yang membuat kesulitan ya. Dengan tinggi atau volumenya yang sekian ditentuin itu, biar semua bisa akomodir ya di sana ya. Belum lagi ukuran gerbang Banjar yang lumayan kecil lah anggapan, jadi berpikir ada 2 kali eksternal ya. Ya betul nih. Karena berpikir 2 kali jadinya, tapi nggak menghambat kita buat artinya buat mewujudkan ogoh-ogoh yang sudah terkonsepkan di awal. Jadi kan sekarang udah ada sistem bongkar pasang nih. Jadi yang di Banjar itu untuk wayang yang di atas itu bisa dilepas, sama kepala lembunya bisa dilepas. Oh bisa gitu sekarang ya. Canggih ya sekarang ogoh-ogoh ya. Ya. Bisa dilepas pasang gitu ogoh-ogoh ya. Dilepas pasang beli. Jadi mobile ya?
Ya, jadi waktu pembawaan ke Puspom juga kemarin untuk pengeluaran dari Banjar tuh nggak ada masalah Bli, karena dari awal emang udah diukur seberapa yang mau dipotong, sisanya bisa dipasang di tempat kayak gitu. Oke, siap. Oke, dari Gogoh kita kan sudah nih, udah jelas tadi dari filosofis sampai ke teknisnya kita sudah diberikan penjelasan sama Deadi ya. Deadi. Ya, sekarang kita geser lah dikit lah, biar nggak serius terus nih. Ya, jadi kita mau bahas terkait dengan konten kreator dah. Boleh. Jadi konten-konten yang juga menopang sebenarnya dari Istiwa Nagiri ini ya. Ya, dalam pelaksanaannya, rangkaian kegiatannya juga ya. Oke, dari Pak Ijo ya. Siap, dipanggil Pak Ijo ya. Pak Ijo aja. Ya, oke. Pak Ijo, tadi kan sudah sempat diulas nih sedikit nih. Terkait dengan karakter pemuda Pasil itu. Baik. Cuman Beli masih penasaran. Kan nggak mungkin nih karakter ini tuh muncul tiba-tiba gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba muncul ting gitu umpamanya. Iya. Oh, buat karakter nih namanya Pemuda Pasil kayaknya enggak. Kira-kira ada historisnya nggak? Mungkin kamu dapat dari film atau dari jalan atau dari sekolah atau apa, ada historisnya nggak? Kebetulan yang nomor 2 yang benar, dari jalan saya dapat. Oh, dari jalan. Dari jalan juga ya. Oke, jadi sebelumnya mungkin sebelum masuk ke Pemuda Pasil itu ya, mungkin ada yang dari sisi konten mungkin yang kita mau bahas ini kan sebenarnya dari awal saya udah ngeset bareng Deadi nih kan. Jadi kayak emang kita tuh pengen dalam artian biar gimana caranya deh biar agak bisa nutupin ogoh-ogohnya nih, karena kan kita pengennya kayak ngasih elemen surprise tuh deh ya. Kita pengen ngasih elemen surprise. Kita tutupinnya pakai konten deh. Nah, kebetulan kan kita konten di sosmed pun juga sudah berlangsung dari tahun lalu gitu kan. Dari tahun lalu kita kita juga udah dikenal sama teman-teman di city lainnya, bahkan masyarakat di Bali juga sering menonton kan dengan series dramanya. Nah, setelah itu di tahun ini pengennya saya untuk nge-create konten yang dimana biar kayak lebih banyak yang ingin menonton gitu loh, dan lebih merakyat lah ceritanya kayak itu sebenarnya kayak lebih biar mereka tuh lebih relate kan. Nah, akhirnya masuklah si Pemuda Pasil itu. Nah, untuk cerita sendiri ini kan saya sebenarnya selama Caka 1947 ini itu saya tetap pakai konsep yang series tahun lalu itu saya tetap bawa di awal. Cuman dari diri saya sendiri sebenarnya kayak pengen maksudnya pengen ngasih challenge sama diri sendiri, kayak bisa nggak nge-create hal yang lain selain hal yang udah dibuatnya kayak saya juga berkaca kan dari Deadi aja konsepnya berubah loh dia tiap per tahun gitu kan. Jadi saya mikir kayak harusnya saya bisa nih gitu kan kita sama-sama kreator cuman di bidang yang beda aja gitu kan. Nah, terus saya mikir kayak di jalan nih ceritanya waktu itu. Saya baru habis pergi dari mana sama teman-teman, habis itu saya ingat ntar malam mau ada sangkap ya gitu kan. Ntar malam mau ada sangkap nih gitu kan. Terus saya mikir, oh ya mau sangkap buru-buru nih gitu kan. Cuman agak cepet kan di jalan kan. Cuman mikir gitu loh, kan udah nggak pengurus ya, ngapain harus cepet-cepet ya. Nah, jadi dari keresahan itu kayak, kayak ini bisa dah dijadiin konten gitu. Kayak dari keresahan yang kayak, kenapa aku harus cepet-cepet sedangkan aku kan bukan pengurus lagi gitu kan. Nah, jadi pas itu ya udah langsung di jalan kepikiran ide itu, langsung nyambung aja kabel di otak kan. Saya kayak bisa bikin yang namanya Pemuda Pasil ya, karena keresahannya dia mikir kayak pertama pembahasan tentang tadi bukan pengurus tapi kenapa harus tiba-tiba cepat gitu kan untuk ngurusin pemuda, padahal emang udah lewat ya zamannya dia gitu loh, udah lewat masanya dia. Akhirnya tak telepon kan saya bareng Dido juga kreator di Istiwa Nagiri. Nah, saya telepon, Dok, nanti ambilin konten kayak POV gitu ya, looks-nya kayak POV yang kayak di FYP di TikTok atau nggak gimana tuh. Jadi inspirasinya dari sana juga kan untuk ngambil segi looks angle-nya kayak gimana gitu kan. Nah, terus saya cuman bilang kayak gitu sama Dido, oke deh siap-siap, ntar tak coba lihat konten-kontennya. Setelah itu di jalan lagi kan, udah masuk di Sunset Road dan nih. Masuk di Sunset Road udah berpikir langsung kayak kayak ini bisa lebih dikembangin lagi deh, bukan cuma bahas itu aja tapi membahas yang kayak mungkin keresahan saya pribadi jadinya. Jadi memang kalau daftar cerita sebenarnya kalau saya tuh sebenarnya bukan pemuda yang pemuda banget sebenarnya dulu. Bukan pemuda yang pemuda banget tuh konteksnya pemuda apa? Banget tuh yang kayak hari-hari ke Banjar atau enggak ngurusin ogoh-ogoh juga, karena kan memang basic saya pun Deadi pun tahu basic saya bukan di ogoh-ogoh gitu. Basic saya dulu emang dari dulu di Banjar dari zaman
Are-are sampai saya SCT itu emang saya di seni peran dulu. Seni peran. Jadi kalau misalkan dulu ada namanya parodi di Banjar itu kan parodi Banjar gitu. Sedangkan ketika saya SMA mungkin udah tahu ada yang namanya operet, ada yang namanya drama kayak gitu kan. Nah, mungkin lebih ke arah operet sih dia namanya di parodi dulu kan. Nah, saya memang mainnya ke arah sana gitu loh. Sedangkan kalau misalkan sama Dedi memang fokusnya emang senang bikin logo-logo gitu loh. Nah, baik dari sana lanjut lagi pas saya di sana saya mikir kayak bahwa saya itu bukan orang yang sering ke Banjar lah hitungannya. Bahkan saya SMA pun udah di Denpasar, bukan di maksudnya daerah di Bandung gitu loh sama teman-teman yang lain gitu kan. Bahkan kuliah saya pun juga keluar. Saya kuliahnya di Malang. Di Malang saya kuliah. Saya kuliah di Jawa. Jadi kayak semakin sempit dong waktu saya untuk ke Banjar. Nah, dari keresahan saya itu sih yang saya bahas di karakter si Azril ini. Yang pertama ada tentang saya sering mendengar kayak, "Wih, nggak zaman beli pidana sing gitu, sing ini." Nah, kayak lebih sering kok, "Adik kok gitu beliannya kok kesana kayak belinya nih rasanya pengen kita semua nih ada di zamannya dia gitu loh." Sedangkan sekarang kan kita udah berkembang kan dengan knowledge yang ada, habis itu juga beberapa hal baru tentang inovasi yang kita tahu gitu kan. Jadi kayak nggak bisa dong disamain kayak zaman dulu. Nah, terus berikutnya mungkin yang paling masyarakat banget adalah masalah puwe ya teman-teman semua ya. Puwe atau nggak diajak ngomong ke Banjar kan kayak gitu. Karena kita jarang nih sebagai orang perantau apalagi jarang datang ke Banjar. Terus tiba-tiba mau ngobrol nih cuman kayak kok gak canggung, malah ternyata di balik canggung itu ternyata udah ada omongan di luar gitu kayak jangan ajak dia ngobrol ya, orang dia gak pernah ke Banjar juga kayak gitu kan. Nah, itu saya yakin nih teman-teman di luar sana pasti merasakan hal itu. Nah, mungkin dari keresahan saya itu saya create lah menjadi sebuah konten gitu dengan si Bli Azril itu sendiri. Jadi kalau misalkan dibilang awal mulanya itu emang benar-benar dari sebuah keresahan sih. Ya. Gitu jadinya. Nah, ngomongin Azril nih. Ya, boleh ngomongin Azril. Apa arti nama Azril itu? Sebenarnya singkatannya nggak kayak apa gitu. Nggak ada. Sebenarnya Azril itu dia kan karena saya juga di luar dari situ emang saya kreator juga content creator. Jadi memang Azril itu adalah sebuah tren ya. Ada tren namanya trennya itu namanya setor hafalan. Setor hafalan. Teman-teman boleh cek di TikTok mungkin ada setor hafalan gitu. Nah, setelah itu nanti akan muncul video percakapan Azril namanya dengan dia tuh dengan tukang cukur pokoknya. Tapi emang gayanya dia membawakan itu memang agak ngondek gitu loh. Agak ngondek. Okay. Terus kayak nanti teman-teman boleh dicek ya cukur Azril gitu pokoknya namanya. Nah, jadi di sana tuh Azril. Dan itu kan rame nih kan. Ini rame. Terus saya mikir kan jadi kalau misalnya kita untuk create sebuah konten itu kan kita nggak bisa yang namanya harus matoin idealisnya kita aja. Kita harus juga bisa following the trend atau nggak kita ngikutin apa yang sedang berkembang di sosial media gitu. Nah, jadi saya masukin unsur Azril itu dan juga cerita yang dia pas cukur tuh ada nyebutin nama Andriana, cuman saya rubah ke SCT ini ada namanya Andriani gitu kan. Nah, beberapa percakapannya juga saya coba terapin gimana cara percakapan yang di sana yang bahasa yang mungkin arahnya ke anak Medan gitu kan bahasa-bahasanya mereka itu, tapi saya coba relatinnya sama bahasa di Bali ini kayak gimana gitu biar masuk juga ceritanya. Nah, jadi dari sisi tren dan juga dari sisi keresahan itu saya coba satu padukan di dalam konten Azril itu. Konten Bli Azril. Jadi perpaduan antara keresahan dan sama juga fenomena yang sedang terjadi ya gitu ya. Ya, saat itu kebetulan tren saat itu ya. Cuman sampai sekarang masih juga teman-teman yang lain tuh senang nontonin, bahkan anak-anak tuh senang banget dia dengan karakter Azril yang tukang marah tuh kan. Tapi di balik marahnya itu dia sayang sama ante-ante mereka semua kayak gitu. Terus sih makanya. Jadi Azril itu memang pure karakter tuh dikemas satir gitu ya. Jadi beli soalnya lihat konten itu ada satir ya. Nah, ada satirnya juga. Kalau teman-teman mungkin ada di part 3 kalau nggak salah, part 3-nya Bli Azril tuh sempat bahas masalah hal yang lumrah lah di Bali. Contoh kayak sing beling sing nganten. Nah, itu sempat dibahas sama si Azril juga kayak yaudah kalau misalkan kamu nggak beling kalau misalkan kamu mens jangan kita nganten lu. Artinya kan berarti kan nunggu dia biar beling lu baru kan nganten gitu. Nah, itu kan maksudnya itu bukan fenomena, bukan anomali sih, tapi memang banyak terjadi di beberapa daerah. Cuma kita nggak bisa memukul rata itu semua gitu kan. Ya, sedikit membahas hal itu yang pada akhirnya pun juga tujuannya biar teman-teman juga oh ya loh gini. Karena apapun hal yang relate sebenarnya dengan kehidupan kita atau enggak masyarakat kita di sekitar mungkin
itu juga akan menjadi daya tarik dari orang-orang tuh untuk menonton konten yang kita buat. Kurang lebih seperti itu. Tapi konten yang kamu buat itu kan ya bisa dibilang tujuannya itu ke arah yang baik ya. Ya. Sebenarnya kalau dari kontennya sendiri kan balik lagi ke pertama kita pengen sembunyiin ogoh-ogoh nih dulu ya biar teralihkan biar mereka tuh distract nih nonton. Mereka tetap aware sama STI Wonogiri tapi mereka tuh ngeliatnya dari konten. Ini kontennya gini-gini sampai orang-orang tuh lupa bahwa wah ini nih akun STI ternyata ya gitu. Karena setelah itu muncullah langsung kita ketika sudah mau penilaian pilihan Badung baru kita up langsung konten ogoh-ogoh kita full looknya seperti apa. Jadi biar dari sana dari sisi ogoh-ogoh kita pun juga sebenarnya kita pengen ngasih tahu bahwa ini loh ogoh-ogoh yang kita punya. Karena kalau misalkan diambil lagi dari dasarnya kan SCT ini adalah untuk di sosmed sendiri adalah akun Seketeruni gitu. Yang kita create di sini kan ada banyak hal selain dari sisi ogoh-ogoh, kita juga punya acara kayak misalkan punya acara HUT atau apapun lah gitu, acara dengan masyarakat sebagai pemuda dan pemudi yang ada di sebuah Banjar gitu. Nah, baik lagi apalagi di masanya ogoh-ogoh itu kan yang kita pengen yang menunjukkan namanya kayak ogoh-ogoh di bulan Maret itu adalah momennya ogoh-ogoh. Ayo kita tunjukin ogoh-ogoh kita. Cuman dengan cara manipulasinya dengan cara menutupi dengan konten-konten yang jokes kayak gitu kan. Nah, yang penting tetap ogoh-ogoh tuh bisa terekspos. Karena tujuan utama dari akun SCT kan sebenarnya pengen nge-blow up ogoh-ogoh nih. Kalau misalkan dari saya pribadi, dari sisi konten tujuannya bahkan sampai teman-teman di Jawa tuh tahu STI Wonogiri. Tujuan saya tuh sebenarnya pengen dalam artian teman-teman di luar sana tuh tahu kalau misalkan di Bali itu ada loh Seketeruni yang ibaratnya kalau misalkan di Jawa itu adalah Karang Taruna. Dan dimana ketika mereka membuka akun kita mungkin dia akan melihat kontennya kayak misalkan ada series, ada Bli Azril gitu kan. Ketika dia buka, ini akun apa sih? Ketika dia membuka akun itu, maka dia nanti akan melihat ogoh-ogoh. Nah, ketika dia melihat ogoh-ogoh, wah, ini ya ternyata akun SCT yang dari Bali tuh create ogoh-ogoh dengan karya seni sedemikian rupa yang luar biasa gitu. Jadi kayak secara langsung kita ngenalin budaya budaya orang Bali ini secara nasional juga jadinya. Kayak gitu. Niat dan tujuan saya sebenarnya untuk create konten di akun SCT. Itu udah saya obrolin dengan Adi di awal tuh kayak caranya dia kayak gitu. Jadi biar sama-sama berjalan lah jadi semuanya gitu. Nah, sudah dengan tujuan itu kan yang tadi Pak Ijo utarakan. Menurut Pak Ijo setelah menjalani ini gimana kesannya? Apakah kesannya itu senang, bahagia, excited, atau malahan menjadi sebuah tanggung jawab nih buat kamu nih untuk kayak menyebarkan kayak tadi dibilang tuh kan bahwa ada budaya gini nih, STT ini kayak gini nih kepada masyarakat di luar Bali sana. Gimana itu? Secara tidak langsung mungkin karena dari tahun lalu ini kan kita create kontennya, tahun lalu pun juga Astunggara naik kontennya juga dengan sekian juta views di TikTok dan di Instagram. Secara tidak langsung mungkin dari saya punya tanggung jawab moral sebenarnya. Bukan tanggung jawab bahwa orang lain harus bikin create konten sama kayak Siona gini enggak, cuman kayak tanggung jawab moral karena mungkin orang-orang bisa bilang bahwa saya berhasil untuk menginfluence yang lain lah untuk nge-create konten di STT gitu dengan karena dari sana pun juga sebenarnya bisa menghasilkan sesuatu gitu loh, nggak dengan cara mungkin cara dulu kayak misalkan kita harus door to door ngasih proposal untuk minta dana segala macam, sedangkan sebenarnya untuk SCT sendiri itu bisa create sebuah apapun sebenarnya bisa, kayak mau bikin konten, mau bikin kayak misalkan bazar untuk menopang dana dari ogoh-ogoh, kayak gitu sebenarnya bisa. Mungkin tanggung jawab itu yang saya rasa saya punya untuk ngasih tahu teman-teman bahwa create konten tuh nggak mesti kok harus yang jorok-jorok atau nggak kayak gimana atau nggak yang lebih ke arah negatif, dalam artian negatif yang mungkin ya gimana sih kok balik ngomong kayak ke arah jorok ya gitu. Mungkin kalau saya pengennya kalau misalkan bisa lebih ke arah entertain aja lah, kayak menghibur teman-teman yang lain tanpa harus menjatuhkan siapapun kayak gitu. Karena kalau menurut saya sih apapun yang kita create di sosial media tuh bebas kok gitu. Karena dunia sosial media tuh ya luas banget, kita boleh ngambil ide dari manapun kayak gitu. Makanya menurut saya nggak perlu kita sebagai teman-teman di sini itu tidak perlu yang namanya kayak bilang ini plagiat nih kontennya ini nih, kayak bahkan ada yang sampai naruh hashtag no plagiat tuh menurut saya nggak perlu gitu sebenarnya. Karena kita semua ini kan bebas di sini. Iya bebas. Lebih seperti itu. Nah ngomongin masalah tadi tuh ini kan apa ya bisa dibilang melibatkan area-area ST nih pembuatan konten pemuda Pasil nih. Nah itu ada 2 pertanyaan sih nih. Menurut kamu apakah kamu tidak
takut nih kehilangan identitas dengan karakter pemuda Pasil ini. Terus yang kedua, apa sih hal yang paling menarik, suka dukanya? Kan kita kan ngomongin sama orang Isti itu kan mungkin tidak sama nih pemikirannya sama kita nih. Sementara kamu harus membuat konten yang menarik gitu loh. Gimana tuh? Ada kiat-kiat nggak dari kamu nih? Oke, sebenarnya kalau misalkan dari saya yang menjawab pertanyaan pertama dulu ya. Apa yang tadi beli? Blank dong. Yang pertama ya, dulu. Ini. Satu dulu. Ini kan ada karakter nih pemuda Pasil tuh. Ya, okay. Kamu takut nggak kehilangan identitas asli kamu? Gara-gara konten ini gitu loh. Kalau misalkan untuk identitas antara Paijo dengan Bli Azril sendiri sebenarnya itu kan kalau misalkan teman-teman sering nonton di TikTok lah gitu bilang Bli ya. Mereka tuh paham kalau misalkan Paijo itu adalah yang lebih ke arah cowok yang manis atau enggak, dia tuh lebih ke arah milu, drama, soft spoken gitu kan. Soft spoken dia. Nah, itu kan bisa dilihat di konten yang series itu ya, series STYG gitu. Sekarang kita ada running season 2 bahkan sampai bulan depan juga bulan April masih jalan walaupun ogoh-ogoh selesai tapi kontennya tetap berjalan semuanya. Kayak gitu. Nah, mungkin dari sana tuh selalu misalkan untuk dari Azril sendiri kan ini kan memang tipikal orang yang benar-benar kurang ajar ya sebenarnya, dia kurang ajar dari cara ngomongnya, dari cara dia ngasih tahu ke ante-antenya bahkan ke semua pemuda yang lain tuh, tapi dalam artian dia itu punya tujuan bahwa biar mengajak pemuda-pemuda tuh biar ayo datang ke Banjar kayak gitu, bantuin pemuda yang lain, teman-teman kalian masih masih seperjuangan gitu, kayak bareng-bareng pengen nge-create sebuah, kita ngangkat lagi seni dan budaya yang Bali punya dan setiap Banjar punya, dengan tujuan bahwa kita nggak melupakan budaya tradisi yang sudah tradisi yang budaya yang sudah diturun-temurun oleh leluhur gitu loh. Jadi tetap dijaga gitu sih. Itu tujuannya si Azril ini sebenarnya untuk mengajak, cuman caranya dia aja yang seperti itu. Gitu. Kalau dibilang takut untuk kehilangan sih enggak, karena saya membedakan kedua branding ini gitu. Mantap. Nah itu ngomongin tadi juga nih pertanyaan kedua tuh juga kan yang sudah dijawab itu, gimana nih cara kamu nih menggerakkan teman-teman seketurun-turuni nih, karena kan mereka belum tentu loh pemahaman terhadap pembuatan konten tuh bisa dibilang seahli kamu lah gitu loh. Gimana caranya kamu menjelaskan sama mereka bahwa konten ini harus dikemas kayak gini dengan peran mereka masing-masing? Oke, jadi untuk direct konten jadinya, maksudnya untuk mendirect sebuah konten tuh memang pasti kita approach dulu awalnya kayak penawaran kayak misalkan sama contoh saya bilang sama si Cahya, dia bilang kan yang cewek yang dari series itu kan misalkan saya ngelihat potensial dari pemuda maupun pemudinya dulu. Kalau misalkan pertama dia itu biasa di panggung, let's say si Cahya ini kan adik saya ini dia tuh memang memang penyanyi ya gitu, penyanyi dan dia terbiasa di atas panggung gitu dan ditonton oleh penonton yang real nyata nih. Nah, kalau misalnya kita compare dengan sosial media, itu kan bedanya penontonnya tuh kita lewat kamera, itu loh kamera yang nontonin dia, tapi nanti ketika itu sudah di-up, yang menonton kan banyak orang melalui HP yang masing-masing gitu. Jadi perbedaan cuma dari segi media penglihatannya aja sih sebenarnya kayak gitu. Jadi itu contohnya satu. Terus yang lain mungkin saya lihat kayak misalkan ada ante-antenya Bli Azril ini kan, kayak mereka tuh karena di awal saya create tuh mereka pun juga mau untuk masuk konten dulu. Jadi kayak ada keinginan masuk konten tuh, menurut saya itu aja udah susah yang dicari. Jadi ketika mereka sudah mau, jadi kayak yaudah yuk nih gitu. Jadi dari kemauan itu, karena ketika kemauan itu sudah ada, niat dan ingin belajar untuk di depan kamera tuh pasti juga ada otomatis, mungkin nggak gitu. Jadi lebih enak lah ngedirectnya teman-teman yang lain semua gitu. Mantap ini. Ini baru pemuda namanya ini. Dua-duanya, satu dari filosofisnya dalam banget nih. Terus dari si Paijo ya, Paijo ini pemahaman tentang konten, bagaimana memasarkan konten tuh bisa bilang udah gini banget lah. Oke, berangkat dari itu nih, kalian nih kan berada di jalur yang berbeda. Seperti yang tadi dibilang tuh, berjalan berbeda tapi seirama nih berjalan nih. Nah, buat Pade sama Paijo
kira-kira kalian ini pernah nggak mendapatkan hate speech, hate comment gitu loh, atau kurang apresiasi nih dari orang-orang yang membuat semangat kalian dalam berkarya itu kayak gini gitu loh, down gitu loh. Kalau mungkin dari sisi sampai down itu enggak ya, kalau dari saya pribadi nih, dia. Dari saya pribadi enggak sih, malah yang ada hate comment kita jadiin apa deh? Jadiin konten langsung. Oh gitu. Head comment jadi konten. Jadi konten gitu. Semakin banyak ada head commentnya, semakin banyak konten yang kita punya jadi gitu. Mantap. Karena langsung gitu. Jadi kayak ada head comment ya udah kita kontennya dari head comment itu kayak apa. Gitu. Jadi kayak kita kalau misalkan dia ngegoreng kita, yuk kita goreng balik kayak gitu. Itu modelnya. Jarang loh ada pemuda kayak gini loh. Biasanya kan pemuda tuh seringan baper gak sih ya? Apalagi Gen-Z sekarang kan tahu kan gimana kan? Udah main Sherlock aja beli. Main Sherlock, Sherlock. Pion combat kita ya. Oke, gue tuh kalau dari Deadi sama gitu sih beli. Soalnya kan kemarin juga sempat buat konten yang artinya pada saat proses kita nggak emang sengaja dari awal itu kita hide di proses karena strategi perlombaan karena Tiang juga belajar dari tahun-tahun sebelumnya artinya pada saat proses yang kita bangun dari awal itu sudah di up di sosial media udah ketahuan sama tim penilai belum lagi tim penilai sekarang kan udah melek sosmed lah beli jadi hal yang baru itu lebih kan menorang raga metap lebih punya daya tariknya lah sesuatu yang baru itu punya daya tariknya tersendiri gitu loh beli jadi kita nggak mau nih dari awal proses ogoh-ogoh diliatin kita langsung up di akhir aja nanti terakhir kita punya namanya konten di balik layar ya di balik layar itu bakal diliatin semua di sana proses pembuatan ogoh-ogohnya. Oke. Jadi dibalik beli hasil dulu, baru prosesnya di akhir untuk up sosial media. Oke. Jadi untuk kontennya juga kemarin ada yang sampai bertanya-tanya nih beli. Terus konten kan sing pagat itu. Terus buat konten aja gogonya nggak jadi gitulah. Selalu ada omongan seperti itu ya. Itu salah satu head comment-nya. Itu yang kedua juga ada. Yang tahun lalu itu ada sampai bilang kayak ini beli. Taluh goreng ada hasil gitu. Artinya apa yang kita buat di awal nih nggak bakal ngasilin apa-apa gitu lebih. Mending goreng telur udah pasti ada yang dimakan gitu lebih. Itu artinya dari komennya. Nah itu yang kita balik lagi beli. Nah pada saat kita sudah pengumuman juara hasilnya memang memuaskan ya di sana kita balik komennya juga beli. Oke. Tadi kan ngomongin hate speech, kan ngomongin ada kurang apresiasi. Nah ini sebaliknya nih sekarang. Sejauh ini dengan karya-karya yang kalian buat, apakah apa bentuk apresiasinya gitu yang kalian terima? Mungkin ada endorse atau berupa apa gitu loh. Apa apresiasi yang kalian terima? Entah itu dari teman-teman di STT atau dari pihak-pihak luar gitu loh. Ada nggak? Dari dua sisi berarti ya. Kalau misalkan dari sisi sosial media sudah pasti tentang yang endorse itu. Yang untuk endorse sendiri kan apalagi di bulan Februari sama Maret nih benar-benar full banget schedule-nya. Kemarin Astungkare adalah masuk semua endorse-endorsannya dan mungkin apresiasinya karena mereka pertama tertarik dengan konten yang kita buat. Habis itu dari sisi cerita-ceritanya juga menarik gitu untuk mempromosikan sebuah produk dari brandnya mereka gitu. Dan mungkin dari media juga sebenarnya juga membantu kita apalagi kalau misalkan saya bilang kayak dari Nusa Bali juga kan as a media partner kita di SEO Nagiri pun juga sangat-sangat membantu dalam artian untuk exposure keluarnya kayak semakin banyak yang kenal dan tahu dari SEO Nagiri ini dan kita tuh juga tahulah orang-orang tahu jadinya kayak SEO Nagiri ini dari Kute zona 6 kayak gitu loh dan kita langsung dapat juara 1 kemarin kalau seperti itu kan jadi kayak mungkin dari sisi berita dan untuk pengetahuan dari orang-orang lain tuh yang belum tahu di Kuta tuh bahwa ada loh SCT yang bisa dari Kuta bisa tembus ke Bandung gitu bilang ke Puspam gitu. Jadi mungkin dari sisi sana kalau misalkan untuk sosial medianya yang saya bilang ya dari sisi konten gitu. Kalau dari Deadi ya? Kalau dari Tiang sudah pasti ada pasti jadi kayak
proses dari awal pengerjaan ogoh-ogoh kan tiang juga pasti belajar banyak. Ada proses-proses yang berbeda di setiap tahunnya. Jadi kayak kemarin-kemarin itu juga sempat belajar keluar sampai sempat dapat job untuk ngecat ogoh-ogoh juga kemarin juga ya dari teman-teman STT lain juga dari Denpasar itu sempat nge-DM tiang tapi memang belum sempat ada waktunya untuk ikut bergabung di sana. Jadi untuk tahun ini tiang tolak karena fokus di Banjar sama belum lagi kerja kan kayak gitu. Nah, ini setelah kalian mendapatkan apresiasi itu ya, terutama dari konten kreator itu kan pasti kalian ada produk-produk yang ya diajak kerjasama. Terus dari Deadi juga ada istilahnya jasa yang diapresiasi mungkin dari pihak luar dan lain sebagainya dengan jasa pengecetan ogoh-ogoh dan lain sebagainya. Ada nggak dari kalian ini produk ataupun hal-hal tertentu yang menjadi bahan pertimbangan untuk ditolak dalam pemberian apresiasi tersebut? Contoh umpamanya nih kalau dari Pak Ijo ada produk tertentu nggak yang menjadi pengecualian gitu loh. Terus dari Deadi juga ada nggak pengecualian gitu? Oke, kalau dari sisi konten sendiri mungkin kalau dari saya jujur tidak yang karena saya tahu menonton dari TikTok dan Instagram dari SEO Nagiri pun juga masih yang anak-anak yang dimana notabene nanti mereka akan tumbuh kembang besar menjadi pemuda di Banjaran mereka masing-masing gitu kan. Jadi sebenarnya untuk kontennya sendiri saya pilih dulu yang mana yang masuk dari sisi endorse-nya gitu. Kadang ada masuk kayak misalkan contoh saya bilang kayak bar, selain bar tuh juga ada kayak rokok atau enggak dari vape gitu dan juga untuk minuman sih yang lebih ke golongan B ya jadinya. Golongan B masih bisa masuk tapi kalau misalkan udah ke golongan yang lebih tinggi daripada itu mungkin nggak bisa terlalu sana karena kan kita ditonton juga sama anak-anak jadi kita nggak pengen untuk menginfluence mereka ketika maksudnya itu kan baik lagi ke pilihan masing-masing ya nanti ke depannya kan anak tuh akan tumbuh berkembang sesuai dengan progresnya mereka cara mereka bergaul seperti apa tapi dari kita sendiri ada moral yang harus kita tetap jaga biar anak-anak pun juga tumbuh kembang sesuai dengan apa yang harusnya dia tahu gitu sih mungkin itu ya itu yang saya tahan di konten dan tidak mengambil hal itu dulu. Visioner sekali ini. Mantap, sangat diapresiasi itu pertimbangannya. Terima kasih Mas Jali. Kalau dari Deadi? Kalau dari tiang pasti ada juga beli untuk pengecualian kayak karena kan kebetulan jasa tiang yang dicari beli untuk pengerjaan ogoh-ogoh atau untuk pengecetan. Nah, jadi tiang lihat dulu dari regulasi setiap desanya beli. Jadi misalnya kalau tiang dicari untuk atau dipercaya untuk menjadi konseptor ogoh-ogoh di Banjar lain itu tiang cari dulu regulasinya seperti apa di sana apakah diperbolehkan untuk mencari arsitek atau konseptor ogoh-ogoh dari luar atau tidak kayak gitu jadi dia nggak mau ke depannya nanti semisal kalau STT yang tiang ngajak kerjasama itu melakukan kecurangan kan juga mereka bawa nama STT, tiang juga bawa nama tiang sendiri kayak gitu loh. Jadi pengecualiannya ya di sana aja balik ke regulasi masing-masing setiap desa aja sih. Oke, mantap. Kita lanjut sekarang nih mumpung kalian berdua nih kan di sini nih sebenarnya collab-nya ini mulai dari kapan nih kalian nih berdua nih? Jadi menggarap konten ini satu sama lain dengan karyanya masing-masing, kolaborasinya itu dari kapan nih mulai ini? Biar Tiang jawab di awal ya. Karena kebetulan kan konten mulai dari tahun lalu beli. Jadi eksekusinya udah pasti dari artinya tahun-tahun sebelumnya. Nah, 2022 itu kita sempat namanya ada HUT STT 2022. HUT STT kebetulan Pak Ijo yang jadi ketua panitianya. Nah, di sanalah coba untuk menanamkan bahwa setiap orang tuh ada fungsinya di Banjar. Jangan pernah bilang udah men ke Banjar, ngapain men ke Banjar, juga nggak ada yang bisa saya kerjain gitu modelannya. Nah, dari celetukan itulah yang muncul di tahun 2022 itu. Jadi pada saat memang sih Denana tidak bisa membantu di bidang ogoh-ogoh, cuman Tiang suruh juga Denana untuk berpikir coba
untuk datang ke Banjar untuk mikir apa yang bisa dibantu. Oke. Misalnya Tiang kasih dia analogi, kalau misalnya dia aktif di bidang teater, aktif di bidang operet, kan artinya saya tidak menutup mata untuk membantu Denana. Jadi Tiang kasih dia analogi, pada saat mereka buat seni pertunjukan, ada properti yang bisa saya buat. Jadi masuknya di sana. Nah, coba pikir ke depannya deh gimana caranya biar apa yang Pak Ijo punya itu bisa membantu kita ke depannya kayak gitu. Jadi saling menopang satu sama ya, lain ya. Betul. Nah, tadi kan di Hadi nih bilang nih kalau ke Banjar itu tuh ada fungsinya gitu loh. Setiap orang yang ke Banjar tuh ada fungsinya. Sejauh mana wacana itu kalian eksekusi ini? Karena ada fungsinya itu tuh maksudnya apa gitu? Nah, ada fungsinya dalam artian kan kayak memang beberapa orang yang percaya untuk ngambil kerjaan, misal kita bagi nih kerjaan level 1, level 2 sampai level 5 lah. Ada levelnya. Ya, gitu kita anggap kayak gitu ya beliau. Jadi level 1 itu pembuatan tapel, ekspresi dan segala macam. Untuk level 2 pembuatan anatomi, dan level 3 ya anggaplah sampai ke bawah itu perintilan-perintilan kecil ya. Hal sesimpel majak koran, masang tisu, nempel logo kan bisa dikerjain beli kayak gitu loh modelnya. Jangan sampai berpikir bahwa datang ke Banjar tuh nggak ada fungsinya gitu loh. Jadi kalau memang dari rumah pemikirannya ada ke Banjar, janganlah datang ke Banjar, jugaan nggak ada fungsinya. Jadi ya sampai sekarang juga nggak datang ke Banjar kayak itu modelnya. Jadi di manage seperti itu ya. Jadi orang yang skillnya tidak terlalu untuk buat ogoh-ogoh pun mereka bisa berdampak bisa join jadinya. Ya. Bisa join juga karena kita kan berbicara tentang ogoh-ogoh besar nih, ogoh-ogoh yang dibuat oleh STT. Jadi memang pengerjaan nggak bisa sendiri kayak gitu. Ya minimal di atas 20 orang lah begitu modelnya. Ya. Jadi bukan 45 ya, kalau nggak berempat berlima ya. Tapi ya beberapa sih momen ada yang seperti itu. Ada juga. Karena kan kebentur jam kerja, kebentur jam sekolah juga beli. Jadi yang kelihatan berempat berlima itu kan jamnya udah di atas jam normal. Nah, kini kita ngomongin teknis nih sekarang nih. Karena tadi mumpung dibilang ada level-levelnya tuh juga tuh ada perannya, ada fungsi pemudanya, apa di manage demikian rupa juga. Nah, ini kalian kan dalam membuat karya ogoh-ogoh ini kan bukan dari tahun ini aja, tapi sudah dari tahun-tahun sebelumnya kan. Nah, kira-kira nih berapa sih pembuatan ogoh-ogoh tuh memakan biaya? Terus bagaimana cara kalian untuk mendapatkan biaya itu, umpamanya berapa habis, gimana caranya mencari dana itu, terus bagaimana cara mengelolanya. Kalau umpamanya ada endorse, umpamanya apakah ada pembagian untuk ke ST-nya itu, ya mungkin bisa diberikan insight lah, mungkin bisa jadi inspirasi kepada teman-teman yang ada di luar sana. Jadi untuk pengerjaan yang tahun ini itu kita habis di bawah 40 juta beli. Jadi under 40 saja. Ogoh-ogohnya saja. Itu habis di bawah 40 juta, kisaran 36 sampai 38 lah. Kayak gitu. Jadi untuk pembagiannya untuk yang nge-manage keluar masuknya dana di sana itu kebetulan kita sudah bentuk panitia di awal. Panitia bendahara panitia yang megang. Nanti mereka juga yang bakal minta tolong ke Pak Ijo untuk dicarikan sponsor atau dicarikan tim yang bisa sekiranya diajak kerja sama kayak gitu loh Bli. Walaupun tidak berupa uang, setidaknya bisa ngirimin konsumsi lah Bli gitu modelnya. Ya, tidak harus uang ya. Tidak harus uang lah Bli. Jadi setidaknya bisa membantu kita walaupun memang tidak membantu secara besar-besaran, tapi setidaknya itu sangat berarti menurut. Terus dari jadi berangkat dari sana, dari apa yang disampaikan Jadi pun juga sebenarnya saya, karena kan kayak tadi dia dibilang tuh tentang pembuatan ogoh-ogoh sama macam, kebetulan saya pribadi adalah orang yang mungkin tidak ogoh-ogoh banget kayak gitu deh. Tidak ogoh-ogoh bahkan sampai level 1 pun juga saya masih bingung gitu loh. Jadi saya berusaha mungkin dari omongan saya di awal sama Jadi lah, pokoknya gimana cara kita tuh biar tetap bisa
berguna nih sebagai pemuda tuh banyak pasti kok kita ada gunanya. Nah, karena dari hal itulah saya berangkat maksudnya saya berangkat untuk berpikir bahwa ini saya nggak bisa ngapa-ngapain di Ogoh nih, apa yang saya kira-kira saya bisa bikin ya, apa yang passion yang saya punya di sini. Jadi saya mikir ya kan saya balik lagi di seni peran itu. Ya mungkin sekarang medianya kan jauh lebih ada di sosmed itu ada dari TikTok dan Instagram gitu kan. Jadi dari sana saya create sebuah konten yang dimana nanti kontennya itu ketika sudah komersil dalam artian ada endorse yang masuk, di sanalah saya bagi. Maksudnya saya persenan kan, karena mungkin teman-teman tahu juga kalau misalkan di Bali kan kita sistemnya adalah apapun di Banjar itu sistemnya ngayah gitu kan. Sistem ngayah, tapi balik lagi selain dari sistem ngayah itu saya pengen ngasih sistem apresiasi juga namanya ini. Jadi memang ada persenan ke talent-talentnya, lalu setengah daripada itu kita bagikan ke STT. Dalam artian tujuannya apa, untuk menopang dari pembuatan biaya ogoh-ogoh, ataupun semisal memang nggak dari biaya ogoh-ogoh ya nanti di akhir akan kita bawa itu ke hal yang lain, contoh kayak misalkan ke konsumsi. Bahkan kalau misalkan ada endorse makanan itu jujur menurut yang sangat-sangat membantu area-area sekali gitu loh, ada di Banjar gitu. Bahkan dengan dikirim endorse Queen, nanti kita buatkan video, after buat video nanti itu bisa dibagikan ke area yang lain lagi bikin ogoh-ogoh. Jadi kayak ada yang mereka cemil-cemil, bahkan ada yang juga mereka ada yang sampai kirim kayak fried chicken yang M tuh. Nah, yang itu jadi kayak semua bisa makan loh jadinya. Jadi ada semangat lagi mereka. Jadi semua. makin semangat ngayah gitu ya. Gitu dia. Ya kemana udah dapat fried chicken ini. Gitu udah. Jadi kayak apa ya, biar anak-anak juga enggak yang ngerasa bahwa ke Banjar tuh membosankan gitu loh. Kayak bahkan kita bikin gimana cara biar di Banjar tuh seru gitu loh. Dalam artian ada yang bikin ogoh-ogoh, ada yang sibuk ngonten, ada yang sibuk latihan nari, ada yang sibuk latihan menggambar. Kayak kita pokoknya di bulan Januari sampai Maret nih kita ramaikan lah pokoknya Banjar ini. Apalagi mengingat ini kan sebuah momen namanya. Momen ini kayak mungkin sekarang tahun depan belum kerasa, tapi itu kan setelah 10 tahun ke depan udah mulai membanjaran, mungkin pasti bakal ngerasa kayak kayak dulu nih kayak gini, sempat ngerasain momen kayak ini seru dulu, dapat kayak gini loh kita gini. Jadi kayak itu akan menjadi sebuah memori, kenangan dan cerita untuk anak kita ke depannya, biar mereka punya motivasi juga jadinya. Gitu. Nah, ini menurut kalian berdua nih, ngomongin STT itu seketrune ya, atau seketrune ya sekarang ST ya. Apa relevansi atau eksistensi ST ini dan ogoh-ogoh di tengah industri digitalisasi dan globalisasi ini? Sejauh mana menurut kalian pentingnya eksistensi ogoh-ogoh dan seketrune ini gitu di masa-masa sekarang ini? Oke, kalau menurut yang pribadi secara eksistensi masalah di dunia industri, bahkan di dunia digitalisasi gitu lah, kita nggak bisa yang namanya kita stuck diam di sana aja. Kita juga harus growing up dengan apa yang lagi happening sekarang, apa yang lagi berjalan, apa yang sedang benar-benar orang lain lihat juga. Karena kalau misalkan kita nggak menjaga, ini kan kita dalam artian menjaga budaya yang kita punya. Kalau misalkan budaya yang kita punya ini diam, maka udah kita bakal di sana-sana aja. Tapi kalau misalkan budaya yang kita punya ini kita expand di keluar, dengan cara apa? Dengan cara kita create konten, dengan cara kita mau memberitahu spread ke banyak orang bahwa SCT itu adalah tempat pemuda-pemudinya orang Bali itu berkarya loh. Dengan karyanya mereka itu sebuah ogoh-ogoh yang dimana ini adalah sebuah karya seni, dan ini juga merupakan sebuah budaya dan tradisi yang harus kita jaga sebagai anak muda yang ada di Bali gitu. Jadi menurut saya tuh sangat-sangat penting ya kita namanya harus ngikutin perkembangan zaman ini, biar nggak jadi kayak si Bli Azril tuh ya kayak bes dia terus compare sama zamannya dia, itu kan nggak cocok gitu sebenarnya. Terpaku dengan masa lalu. Ya, terpaku dengan masa lalu gitu. Tapi dari masa lalu sebenarnya bagusnya adalah bisa memotivasi yang sekarang gitu bagusnya. Ya kalau tidak ada orang itu tidak akan ada keresahan yang muncul dari kalian-kalian ini kan. Betul. Gitu. Nah, ini kan kalian tuh ngomongin tadi kan digitalisasi kan, kalian ada mengemas ST ogoh-ogoh itu dengan perkembangan digital yang sekarang. Pernah nggak ada karya-karya kalian tuh yang diplagiat gitu dengan ST lain? Terus kalau pernah, bagaimana tuh kalian menyikapinya tuh? Atau ada sekedar gimmick doang atau gimana gitu? Dari dua sisi tuh deh. Ya, dari ogoh-ogoh ada, terus dari kontennya juga ada. Kemarin kan sekarang yang dari luar udah mulai buat ogoh-ogoh untuk takbiran nih.
Takbiran. Ya, Oke. takbiran. Gimana tuh konsepnya ogoh-ogoh takbiran itu? Takbiran tuh bukan di Takbiran Jawa tuh. Barat tuh ya? Takbiran tuh kayaknya. Bukan. Takbiran Kayak kayaknya. festival juga dia, kayak festival festival pawai. ya? Festival pawai gitu dia mereka di Iya ya. di Takbiran itu bukannya Jawa Barat. malam sebelum itu kan Ya, ada ada kan malam kan, ada sebelum. kan? Ada Ada tuh, sih kan. Ada beberapa juga Ada yang beberapa kemarin gitu. tak lihat kan. Itu mereka buat ogoh-ogoh diarak pas takbirannya juga beli. Tak lihat. ogoh-ogohnya bentuknya? Ya kayak ogoh-ogoh kita, cuman ya mungkin yang lebih simpel lah modelannya beli. Oke. Ya kayak gitu. Yang festival itu juga di Ya, festival yang di festival Jawa juga ada, Barat tuh yang di pakai camunda. Camunda. Apa itu? Camunda. Ogoh-ogoh Ogoh-ogoh yang kita buat di 2023 itu di kopi. Oke. Ya mungkin mereka terinspirasi dari Dari karya yang ogoh-ogoh yang itu. dari karya yang kita buat 2023. Itu mereka buat untuk festival di Jawa Barat. Di Jawa Barat kayaknya. Jawa Barat. Tujuan ogoh-ogoh itu tuh dibawa di malam takbiran itu apa? Pernah nggak kalian nanya itu? Kurang tahu sih, mungkin itu budayanya mereka juga, mungkin dalam artian mereka ingin untuk create sebuah festival juga atau nggak event apa gitu di sana. Mereka nyebutnya ogoh juga nggak? Kalau kita sih sejujurnya biar nggak salah penyampaian, kita nggak tahu juga. Oh gitu ya. Cuman tapi kayak kita bentuknya lewat di FYP kita kayak banyak yang nge-tag juga kayak SEO Wonogiri gitu kan kayak. Makanya dari sana kita nggak ini ada kayak ogoh-ogoh ya benar di sana. Cuman nama festivalnya apa kita nggak tahu. Tapi yang pasti bentuknya dan karyanya tuh mirip. Itu dia. Nah gimana tuh kalian nyikapinnya tuh? Kalau dari segi Tiang sih udah pasti senang beli ya. Karena berhasil untuk menginfluence banyak orang-orang di luar sana. Ternyata cuman nggak sekali dua kali. Kayak kemarin di Lombok juga ada karya kita yang di tahun 2022 itu dipakai acuan untuk berkarya di tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi Kak Deadi ini menyikapinya dengan positif ya, positif vibes ya. Bukannya malah, woi, kayak niru ogoh-ogoh, maksudnya apa nih? Kan itu ya. Tapi malah seneng ya. Seneng ya. Terus kalau dari Pak Ija gimana? Kalau dari saya dari kontennya mungkin ya masalah plagiat atau enggak. Sebenarnya kan kita baik lagi kayak yang saya sampaikan di awal. Kita sosial media itu kan bebas banget. Dimanapun orang-orang tuh bisa dapetin ide. Bahkan kalau misalkan sampai konten dari SEO Wonogiri dari mulai series. Habis itu kan kita punya 4 segmen nih Bli. Di playlist TikTok SEO Wonogiri bisa dilihat dari yang namanya segmennya SEG series season 1 season 2. Habis itu ada Bli Azril, habis itu ada Queen STYG, lalu ada Sing a Song with Panjul kayak gitu kan. Bahkan kalau misalkan orang lain memplagiatkan itu terserah, nggak apa-apa, bebas kok, karena memang itu ide yang saya bikin tuh memang dari saya, tapi saya nggak bisa memungkiri juga bahwa saya mendapatkan ide ini dari banyak hal loh. Contoh kayak saya bikin series, saya dapat inspirasi karena apa? Saya nonton sinetron dulu sering di Indosiar. Saya senang banget nonton sinetron Indosiar yang azab-azab itu ya. Ya bener ini. Nah, itu saya senang banget nonton kayak gitu. Bareng sama Nini saya lihat lagi di Antv nonton sinetron India gitu. Banyak inspirasi saya dapat dari sana gitu. Karena banyak lagi sebenarnya dari ide apapun kita bilang itu bebas sebenarnya. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi secara bijak dari idenya itu dan kita create sebuah karya kayak gitu. Ketika karya yang sudah berhasil kita create dan itu berhasil naik lalu diikuti oleh banyak orang, menurut saya nggak masalah. Bahkan jujur saya senang banget karena teman-teman yang lain pun juga ya terinfluence dengan apa yang kita buat gitu. Jadi makanya baik lagi kalau misalkan dari sisi sosmed nggak ada sih yang namanya plagiat. Jadi semua bahkan kreator-kreator besar di luar sana pun juga konten kreator nasional saya bilang bahkan ada kok mereka dari idenya tuh ngambil dari orang luar negeri kok kayak gitu misalkan. Nah jadi bebas-bebas aja gitu. Saya jujur senang kalau misalkan ada orang bikin konten yang mirip seperti SEO Wonogiri. Nah, karena kan menilai itu kan nanti kan teman-teman netizen lah. Kita nggak perlu mencari validasi itu nggak perlu menurut saya. Jadi biar orang lain yang menilai seperti apa kan kayak gitu. Nah, makanya menurut saya nggak perlu sih naruh hashtag di konten SCT itu kayak hashtag no plagiat tuh. Nggak usah sih menurut saya gitu. Karena kita sosial media tuh bebas kok, ngapain aja boleh. Itu sih. Mantap. Nah nih, ini nih kita menurut kalian nih kita agak geser nih dikit bahasannya nih. Ini agak sedikit serius sih. Jadi perlu POV dari kalian berdua nih. Ini kan kalau kita ngomongin paradigma sekarang nih, ogoh-ogoh itu kan udah banyak nih. Mungkin di setiap daerah ada lombanya ya, ada paradenya mungkin ya. Gitu. Nah, gimana sebenarnya dampak dari lomba dan parade ini? Apakah dengan lomba dan parade ini akan membuat excitement
dari ST yang ada di Bali ini membuat ogoh-ogoh itu lebih menarik dan meaningful, atau malahan justru dengan ada lomba dan parade ini malah bikin ya bisa dibilang memperkeruh suasana gitu. Gimana itu? Kalau Sudut pandang dari dari kalian? kalau dari Tiang beli sudah pasti hasilnya dampaknya pasti positif dia. Oke. Karena tergantung juga artinya masyarakat yang menilai itu mau dibuat rusuh atau gimana kan balik lagi ke individu masing-masing beli. Oke. Jadi mungkin aja beberapa ada provokator dan segala macam lah modelannya. Oke. Tapi menurut Tiang dengan adanya parade yang sekarang itu akan menciptakan hasil karya kedepannya yang jauh lebih bagus dari yang sekarang beli. Jadi dari kalau dulu sekedar hanya untuk upacara untuk di hari raya sebelum Nyepi ya sekarang sudah dilombakan. Jadi memang beberapa detail dari ogoh-ogoh memang harus dipikirkan gitu loh beli. Jadi secara tidak langsung itu akan mendorong kreator atau mendorong STT untuk menciptakan suatu hasil karya yang luar biasa beli menurut Tiang. Oke. Jadi menurut Deadi itu lomba itu perlu ya. Iya beli. Buat orang tuh semakin terpacu buat ogoh-ogoh lebih bagus ya. Iya betul. Gitu ya kurang lebih. Kalau dari Pak Ijo ada gini nggak? Kalau dari yang sih POV-nya lebih ke arah. Jadi kita sebagai muda-mudi ini kan harusnya masih punya semangat yang membara dalam artian apalagi ini adalah sisi kompetitif loh. Kita harus punya sisi kompetitif dalam diri kita tuh kayak harus semua nih membakar rasa ingin rasa ingin lebih hebat dan lebih baik gitu. Menurut saya tuh udah pasti sih. Kayak dalam artian berkompetisi mereka bikin ini, kita harus bisa nih bikin ini tapi dengan cara yang positif ya jadinya gitu. Jadi kalau misalkan dari saya sih dalam artian berlomba-lomba ini kayak sesuai konteks aja ingat gitu kita sedang berlomba ogoh-ogoh nih gitu. Karena kalau misalkan saya lihat sekarang nih di FYP itu misalnya di FYP atau nggak dari sisi kontennya saya bicara ya. Malah mereka tuh berlomba-lomba biar FYP tapi ogoh-ogohnya nggak jadi gitu loh. Ya ini kayak buat apa kan gitu. Yang paling bagus itu adalah gimana cara biar semua tuh bisa selaras gitu. Ogoh-ogoh jalan, konten juga jalan. Nah itu yang saya pegang benar-benar sama Deadi dari awal. Bahwa kita terus bareng-bareng semua ini bisa jalan, ogoh-ogoh jalan, konten jalan. Ketika ini sama-sama jalan, dari sisi seni, entertain itu kita bisa jadiin satu dan itu yang akan membantu untuk menaikkan nama SCT kita, SCT Wonogiri gitu. Jadi perlu juga ada manajemen yang baik ya di dalam seketrune-trune ya. Ya. Mungkin teman-teman arek-arek di luar sana mungkin bisa jadi sebuah bahan inspirasi. Karena tidak dipungkiri juga kan paradigma yang sering terjadi itu satu orang mengambil pekerjaan semuanya gitu kan. Jadi kalau sudah di-manage dengan baik semua terakomodir juga ya. Iya. Nah, apa nih indikator menurut kalian berdua dari segi ogoh-ogoh dan dari segi konten sehingga ogoh-ogoh atau konten itu dianggap sudah sukses atau berhasil? Apa indikatornya menurut kalian berdua? Dari mana dulu? Dari mana dulu? Kalau dari Tiang sih pribadi yang pertama ogoh-ogoh jadi sesuai dengan deadline nih. Artinya deadline yang sudah diberikan pihak penyelenggara. Ya, semisal kemarin yang di Bandung itu kita lomba di tanggal 7. Dan di desa juga kita lomba tanggal 13. Kebetulan kedua-duanya juga tampil maksimal beli. Jadi memang Tiang tanamkan juga sama pemuda dan pemudi di ST Wonogiri untuk tidak mengejar yang namanya juara beli. Tapi beberapa memang ada egonya ke sana lebih. Cuman ingin menampilkan apa yang kita punya beli. Ya dari tahun-tahun sebelumnya memang Tiang berproses untuk memilih siapa nih kira-kira yang bakal bisa diajak kerja untuk ogoh. Artinya dari pemuda-pemuda baru yang sekiranya pada saat dia muncul, pada saat dia membantu proses pembuatan ogoh, dari sana saya yang udah bisa berpikir kayaknya bisa nih diajak kerja tahun depan kayak gitu lebih. Bisa nih artinya diajak belajar. Kayak gitu. Jadi memang di ST Wonogiri menanamkan halnya seperti itu supaya artinya kedepannya ST Wonogiri ini dikenal
Liu bisa nih itu lebih. Asik. Ya. Ya dari segi ogoh-ogoh juga nih, juga dari segi konten juga kan beli kayak gitu modelannya. Jadi Adi itu ingin mengemas bahwa SD itu tidak tidak terkonotasi pada satu karya saja. Ya betul. Jadi bahwa memang SD Wonogiri ini adalah kumpulan dari pemuda-pemuda yang kreatif, itulah kurang lebih ya. Kemudian dari Pak Ijo gimana tadi? Kalau dari Tiang, indikator konten yang sukses ngasih sukses ya, sudah saya juga kreator gitu kan. Jadi menurut saya dari indikatornya itu mungkin jangan sampai star syndrome aja. Jangan sampai star syndrome. Ya, star syndrome dalam artian ketika kita sudah diketahui banyak orang, malah kita tuh jadi pertama jadi sombong atau enggak jadi kayak enggak mau. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana, kalau misalkan kalian sudah dapat masanya, sudah dapat panggungnya gitu, tetaplah kita humble sebagaimana mesti kita menyikapi teman-teman kita gitu loh. Kalaupun misalkan ada orang lain misalkan yang misalkan ketemu kita disapa kita sapa balik juga gitu. Jangan sampai yang dicuekin gitulah gitu sih menurut saya. Ntar lebih membantu bentar. Lanjut lagi. Nah, karena mungkin hal ini kenapa saya sampaikan seperti itu karena mungkin dari teman-teman kreator juga di SEO Wonogiri kan saya bilangin kayak ingat jangan star syndrome apapun yang terjadi karena kita tetap humble karena kita mulai juga dari bawah gitu. Kita mulai dari bawah, teman-teman yang lain pun juga berkembang, mereka grow up, kita saling support lah pokoknya gitu. Jangan sampai bahkan teman-teman biasanya live gitu kan di TikTok untuk mencari cari gift segala macam. Sedangkan kita kan dapat dari sisi endorse segala macam kan ya lebihan lah kita dapat. Nah kadang kita tuh bantu gift juga ke SCT lainnya dalam artian juga support sama mereka kayak gitu biar apa namanya tuh biar mereka juga kebahagiaan nih sama apa yang kita dapetin juga karena kita pengen ngasih tahu ke teman-teman yang lain bahwa enak maksudnya enak dan seru kok kita nge-create konten atau nggak kita sambil nge-host live di SCT itulah tapi jangan lupa untuk interaksi ya sama penonton, jangan dikacangin mereka gitu. Jangan sekedar live ditinggal gitu. Harus ada interaksi ya kita ngobrol. Kalau misalkan live ganteng-gantengan juga kayak gue kayak tiba-tiba gini-gini nogogon terus tapi nggak ada interaksi sama penontonnya, siapa yang tahu mereka kan kayak gitu jadinya gitu. Jadi kayak lebih baik aja interaksi aja ngobrol juga gitu. Itu masukan buat teman-teman SCT di sana. Jadi kalau live tuh aja ngobrol viewers pasti akan jauh lebih lebih ada minat untuk ngasih gift atau nggak apa kan bisa bantu support dana ogoh-ogoh juga gitu. Mantap ya. Nah ini kita kan udah ngomong panjang lebar nih dari Pak Ijo dari segi konten, dari segi ogoh-ogoh nih. Beli mau nanya nih sama kalian apakah karya-karya yang dibuat hanya sekedar untuk segini-segini saja? Apa ada visi ke depan nih? Mungkin kalian akan buat film, dokumenter, festival atau karya-karya yang lain yang dieksplor lagi gitu loh. Ada planning nggak untuk itu? Kalau untuk sekarang kayaknya belum ada. Ya belum masih belum ada. Ya jalan sesuai dengan ini aja. Mungkin kalian bisa create mungkin dari pembuatan ogoh-ogoh dari proses perencanaannya sampai tereksekusi sampai digarap waktu sange waktu ngerupuk mungkin bisa dibuatin film dokumenter. Ada planning untuk itu nggak? Kalau untuk planning seperti itu mungkin ke yang lebih proper mungkin akan ada nanti ya setelah podcast ini dia berarti kita discuss ya. Tadi dia kasih ide dari sini pokoknya. Nah, jadi dari sana mungkin sebelumnya kita sudah pernah juga untuk membuat kayak yang namanya bukan dokumenter sih, lebih ke arah ogoh-ogoh mini ya dia. Ogoh-ogoh mini. Apa itu ogoh-ogoh mini? Kayak miniatur ogoh-ogoh jadi buat versi mininya lah. Versi mini itu konteksnya gimana? Ini digarap juga ogoh-ogohnya? Ya digarap juga. Tapi anak-anak gitu? Bukan, biasanya dipakein lomba, pakein pameran gitu. Ogoh-ogoh yang versinya lebih kecil lah. Lebih kecil ya. Ukurannya seberapa tuh? Ya kurang lebih 1 meter. 1 meter? 1 meter. Tapi itu dilombakan nanti gitu, bikin festival gitu ogoh mini. Ya gitu. Nanti kalau misalkan kemarin sih kita ngelakuinnya waktu HUT ST yang ke-76 ya 76 kemarin kita create kayak gitu lomba ogoh-ogoh mini. Antusiasmenya saat itu pun juga ramai yang ikut lombanya
Dan mungkin kedepannya kita mau belum sih kan ntar soalnya mau diskusi nih, tapi pengen juga bikin kayak sebuah event atau enggak sebuah festival yang dimana dari kita SEO Negeri yang provide kedepannya. Dan tapi tetap dalam festival itu ya kita ngangkat budaya Bali pastinya. Oke. Gitu. Oke. Pasti nanti kedepannya akan adalah entah kalau misalkan dari sisi dokumenter segala macam, why not gitu loh, kalau misalkan memang ada jalannya dan ada penyokong dana dan biayanya dia. Mungkin dari podcast ini Oh ya boleh. investor siapa tahu. Ya. Bapak-bapak Ya. semuanya yang menonton itu sangat-sangat possible dan bisa sekali. Terima kasih Pak Mantap. Oke, sekarang beralih nih dari Pak Ijo dulu dari Pak Ijo Boleh, dulu deh. Ini kan karakter pemuda Pasil ini apakah terus akan berlanjut nih seri-seriesnya? Apakah sudah ada kepikiran membuat karakter lain gitu atau gimana itu? Sebenarnya kalau misalkan kepikiran buat karakter lain tuh belum, kadang itu kepikirannya ketika lagi jalan aja sebenarnya gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk Beli Azril sendiri, teman-teman tenang aja, Beli Azril ini akan tetap ada nanti di Caka 1948. Jadi tunggu aja akhir cerita dari Beli Azril di Caka ini seperti apa. Tunggu kontennya di TikTok dan Instagram dari STIO Negeri. Tunggu aja pokoknya. Seri tetap jalan juga ya, pasti. Oke. Yang baru akan ada juga tahun depan tapi itu. Tahun depan. Tuh. Tetap dengan nama Azril. Tetap ada Azril pokoknya ini. Tetap ada Azril Azril. tetap ada. Nanti karakter berikutnya yang masih rahasia. Buat kejutan di tahun depan aja. Oke, Gitu. mantap. Nah, terus dari Deadi nih, gimana nih tahun depan? Udah ada nggak konsep Ogogoh tahun depan? Udah kepikiran nggak? Atau masih observasi dulu? Mungkin baca-baca buku lagi kayak tadi itu mungkin atau gimana? Kalau untuk konsep beberapa kan cerita memang saya sudah tahu Bli. Jadi untuk eksekusinya mungkin hamin beberapa bulan sebelum dieksekusi tahun depan lah, baru pematangan untuk konsepnya. Jadi mungkin untuk sekarang belum Tiang pilih dari beberapa cerita yang Tiang tahu. Mungkin nanti bakal Tiang baca juga mana nih yang asik nih komposisi ogogohnya gitu loh Bli. Jadi sekarang liburan dulu nih. Ya liburan dulu. Liburan dulu ya. Biar nggak mikirin ogogoh terus ya. aja terus. Nanti lama-lama mukanya mirip tapel jadi. Oke, ya udah. Terakhir nih dari Beli nih. Kalau seandainya nih ogogoh bisa ngomong nih, kira-kira ogogoh yang kalian buat ini bakal ngomong apa ke kalian? Dulu deh. Kalau dari Tiang kayaknya dari ogogoh yang Tiang buat mungkin bakal bilang kenapa buatnya harus hamin sekian jam baru jadinya. Nggak tahu ya di Banjar-Banjar lain mungkin punya keresahan yang sama loh Bli. Kalau nggak hamin sekian jam, hamin beberapa menit pastinya. Hamin beberapa menit. Hamin beberapa menit. Maru pragat begarap aja gitu. Kalau nggak deadline ya nggak ke Banjar pasti gitu loh. Ada konten gitu ya. Boleh tuh nanti tuh bikin konten ogogoh gitu. Seolah-olah ogogohnya ngomong tuh. Pakai AI antara ya. Sing deadline sing ke Banjar. Sing aduk fried chicken sing ke Banjar. Gitu modelnya. Kalau dari Pak Ijo gimana tuh kira-kira apa? Kalau dari saya mungkin ogogohnya bakalan ngomong namaku Whitning Sang Kesatria ya, bukan ogogohnya Beli Azril. Kayak bakalan gitu dah ogogohnya. Ogogoh juga butuh validasi ya. Iya betul. Itu jadi ya. Saya pikir-pikir gitu juga kan kayak makanya yang kemarin yang di Puspomnya sempat nanya sama Jadi sing boleh nggak dipanggil Azril nih datang pas nagan, oh boleh. Nanti berarti dari sisi apa tuh ogogoh sama entertainnya kita coba satu padukan yuk saat itu dia. Jadi spotlightnya tuh biar orang tuh terserah mereka lah mau ngambil spotlightnya siapa. Mau ngambil spotlightnya Beli Azril boleh, ngambil spotlightnya ogogoh juga bisa gitu loh jadinya. Dan di kalau misalnya kita lihat di FVP kan kemarin kan cuman itu dah
saling gini, mereka saling saingan berdua nih antara Ogogo Wedding Sang Kesatria ini sama Bli Azril saingan gitu. Makanya kemarin itu jadi kayak nih Chen balikin lagi tuh, makanya bingung gitu. Tuh. Jadi karakter Bli Azril waktu ngarap pun mesti dibawa ya dengan sebengnya yang gitu. Sebengnya yang kayak gitu tuh makanya nggak tahu orang gila tuh kayak diamin aja. Oke. Terima kasih anak-anak muda yang sangat kreatif, Liadi, Pak Ijo. Semoga karya-karya kalian terus akan berlanjut. Yang secara pribadi akan menunggu, teman-teman juga banyak yang menunggu karya-karya kalian ke depannya. Semoga kalian tetap sehat selalu, ya, agar supaya tetap bisa menghibur dan memberikan tontonan yang menarik pada warga-warga yang ada di Bali, terutama dalam karya Ogoh-Ogoh. Ya. Ya udah, segitu saja dari kakak. Terima kasih untuk menonton. Jangan lupa tetap tonton podcast Gong Demokrasi, karena di podcast Gong Demokrasi merupakan sebuah wadah bagi generasi-generasi muda untuk berekspresi dan generasi-generasi muda untuk menyampaikan apresiasi dan segala bentuk daripada ide-ide yang ada. Sekian dari saya Gede Hendru selaku host. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.